Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya. Kebetulan ini ada kesempatan untuk buat video tentang sistem layanan jaringan ya, TKC kelas 11, kelas 10 ini ya. Untuk kelas 11 nya nanti. Kemarin sudah saya jelaskan beberapa tentang ini ya, layanan jaringan. Ada yang namanya keragaman komunikasi. Yang saya jelaskan adalah audio ya, komunikasi audio, komunikasi video dan audio, dan komunikasi data. Kemarin mudah-mudahan sudah paham. Untuk materi keduanya ada yang namanya standar komunikasi. Dalam standar komunikasi ini nanti kita ada beberapa pelajaran ya, ada beberapa materi, yaitu memahami tentang standar itu sendiri ya, apa itu standar, standarisasi dalam khususnya dalam komunikasi ya dan jaringan ya, dan beberapa organisasi standar yang setidaknya kalian nanti harus paham. Yang pertama, apa itu standar? Kenapa harus kita pelajari? Karena pada dasarnya standar ini sesuatu yang disepakati bersama, bahwa segala sesuatu yang untuk diperluaskan itu butuh yang namanya standar. Contoh, di sini rame ya, soundnya agak. Jadi standar diperlukan dalam hampir setiap bisnis dan pelayanan publik. Contohnya adalah listrik, PLN kita. Kalau rumahan itu standarnya harus menggunakan sekitar 450 volt katakanlah. Kalau 1000, kalau di atas 5000 kan tidak mungkin, nanti membahayakan. Contohnya seperti itu. Atau gampangnya kalian beli sepeda motor lah. Sepeda motor ini mereknya Honda. Honda ternyata sudah memenuhi standar. Ya, Honda ternyata sudah memenuhi standar sehingga dia layak untuk diperjualkan untuk konsumen. Nah, ini contohnya. Jadi kalau memang nggak standar ya tidak boleh. Contoh, kalian membuat sepeda motor kan, kalian ingin jual banyak, ingin produksi banyak, akan tetapi kalau tidak standar sesuai standar dunia, jelas itu akan dilarang ya, melanggar hukum. Sehingga biar laku, biar dapat sesuai dengan standarnya, kalian harus memenuhi beberapa standar. Contohnya ISO. Coba di sebelah kiri, contohnya ISO, salah satu organisasi yang perlu kalian ketahui. ISO sendiri singkatan dari International Organization for Standardization ya. ISO ini sebuah organisasi standarisasi ya, internasional yang bertugas untuk membuat standar dari berbagai bidang. Nah, termasuk salah satunya adalah jaringan komunikasi data yang seperti kita pelajari. Coba kita lihat di sini kan banyak sekali ya. ISO ini dia memiliki berbagai macam bidang yang siap untuk distandarisasi, baik sistem software development, baik itu organisasi, baik itu polisi, baik itu risk management, baik itu HR security, dan lain-lain. Banyak sekali yang distandari oleh ISO itu sendiri. Untuk kita pelajaran hari ini, kalian cukup memahami tentang standar. Jadi segala sesuatu barang itu pasti punya standarisasi. Tidak bisa barang itu langsung muncul dengan sendirinya, itu tidak bisa. Harus punya standarisasi sehingga bisa diproduksi massal, seperti laptop, HP, dan lain-lain. Banyak barang yang harus memenuhi standarisasi. Lah, dalam proses standarisasi itu sendiri ada dua ya. Contohnya ada formal, di mana dikembangkan oleh industri resmi atau badan pemerintahan.
Sebagai contoh, sebuah aplikasi browser atau software perangkat lunak, atau data link software hardware ya, atau hardware fisik misalnya modem dan lain-lain. Contoh, kalian punya handphone katakanlah hardware, dia pasti punya standarisasi sendiri. Di dalam handphone ada softwarenya, ada sistem operasinya, jelas dia punya standarisasi juga. Jadi semua itu komponen harus memenuhi standarisasi sehingga digabungkan menjadi sebuah unit yang bisa diproduksi massal. Standar formal biasanya memakan waktu beberapa tahun untuk mengembangkan selama perubahan teknologi membuat mereka kurang berguna. Jadi katakanlah saya mau beli handphone ini, dia keluaran 2020, tapi sebenarnya sebelum dari itu dia sudah memproses berbagai macam perizinan, berbagai macam standar ya, agar handphone dia itu nanti layak dijual, itu ya. Dan lain-lain banyak. Untuk yang jenis kedua itu ada de facto. De facto itu fakta ya, bahasa Yunani. De facto itu artinya fakta, atau bisa kita sebut pengakuan. Kalau dimana mereka yang muncul di pasar dan didukung oleh beberapa pembuat tetapi tidak berdiri, misalnya Microsoft Word, Windows ya, Microsoft Windows, yaitu salah satu produk perusahaan dari Microsoft yang belum diakui secara resmi oleh organisasi standar. Nama itu adalah standar de facto. Standar dalam industri komunikasi de facto sering menjadi standar resmi setelah mereka telah diterima secara luas. Biasanya saling mengikuti ya. Dalam proses standarisasi itu ada 3, yaitu spesifikasi, terdiri dari pengembangan tata nama dan mengidentifikasi masalah yang harus diatasi. Yang kedua, intervensi pilihan, mereka yang bekerja pada standar mengidentifikasi sebagai solusi dan memilih solusi optimal dari kalangan alternatif. Yang ketiga, penerimaan. Nah, ini cukup kalian pahami saja. Yang jelas ada beberapa organisasi yang mengatur berbagai macam standarisasi. Lah, ini yang biasanya ini keluar di ujian-ujian ya. Organisasi internasional itu banyak, terutama dalam standar komunikasi data ya dan jaringan, itu banyak yang mengatur standar komunikasi data dan jaringan. Contoh seperti yang jelaskan tadi, ISO ya, ISO logonya seperti ini, ISO. ISO ini International Organisasi Standardization ya. Ini kalian bisa dilihat di sini, dia berada di Swiss ya, berbasis di Swiss, terdiri dari standar nasional masing-masing negara. Dia ini mengatur seperti di gambar sebelah ini, banyak sekali bidang yang dapat dia atur, banyak sekali, sehingga cangkupan dalam standar ISO ini sangat banyak, seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua ada namanya ITU ya, ITU kamu bisa lihat, ITU International Telecommunication Union. ITU ini logonya seperti ini. ITU ini organisasi yang memastikan bahwa regulasi telekomunikasi baik di bidang layanan, baik di media di bidang media maupun di bidang jaringan yang kita pakai dapat berjalan secara lancar, dengan tujuan agar setiap produk yang dihasilkan oleh vendor itu memenuhi syarat dari Internal Communication Union. Salah satunya telekomunikasi yang sering kita gunakan seperti telepon. Nah, dalam telepon itu sendiri banyak perangkat yang dipergunakan, sehingga
banyak aspek yang harus dilihat. Tentunya ini butuh yang namanya standarisasi karena di setiap komponen itu berbeda-beda. Di itu sendiri itu ada 3 bagian ya. Ada 3 bagian. Bagian maksudnya adalah memiliki unit tersendiri, definisi tersendiri. Kalau sejarahnya, kalau kita lihat di internet sejarahnya itu ya, itu ini dia. Ada itu T, ada itu R, ada itu D. Nah, itu ini. Ada itu T, dia bertugas untuk telekomunikasi, bidang telekomunikasi. Ada bidang radio komunikasi, ada bidang pengembangan. Ini logonya dia, kita baca di sekilas di sini. Yang didirikan untuk membakukan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi. Itu didirikan sebagai International Telegraph Union di Paris pada tahun 1865. Tujuan utama yaitu meliputi standarisasi dan pengolahan spektrum radio. Ya, dalam negara-negara yang berbeda mungkin paling telepon internasional. Nah, seperti itu ya. Itu diketuai oleh seorang sekretaris jenderal yang dipilih setiap 4 tahun oleh negara anggota pada konferensi Berlin. Nah, salah satunya itu ya. Contohnya, kalau bingung ya langsung contohnya saja. Kalian biasa menjumpai yang namanya istilah-istilah ekstensi. Kalian pernah mendengar .jpg, mendengar .mpeg, .h323. Kalau nggak tahu, kalian pernah foto kamera HP, kalian foto cekrek. Di dalam foto akan menghasilkan sebuah file di dalam handphone kalian. Nah, file itu berupa gambar. Lah, gambar itu punya yang namanya ekstensi atau definisi dari foto itu. Dia punya nama dan ekstensi. Nah, yang dinamakan JPEG itu merupakan sebuah kompresi file yang dikembangkan menggunakan kombinasi DCT dan perkodean yang dihasilkan dari ya baik itu bitmap atau vektor atau pengambilan gambar pada umumnya. Ini salah satu sektor yang sektor yang diurus oleh standar internasional yang disebut ITU tadi. Dia juga mengatur ekstensi seperti ini. Kalau tidak ada ekstensi seperti ini, nanti kan repot. Apa yang dinamakan gambar ini nanti kan nggak tahu ekstensinya apa, padahal ekstensi itu kan banyak. Agar satu haluan organisasi ini dia menggunakan atau standarisasi bersama. Banyak lagi yang lain. Kalau itu R itu salah satu standar internasional di bidang radio komunikasi. Nah, ini saya kurang paham. Mungkin di bidang radio ya, frekuensi ya. Jadi si gelombang radio serta frekuensi yang distandarisasi. Ada ETUD, D itu maksudnya development, yang bergerak di bidang pengembangan. Tugasnya kalau nggak salah dia menstandarkan secara internasional perkembangan dunia telekomunikasi baik dari segi jaringan, teknologi maupun layanan. Jadi dia di bidang pengembangan. Nah, kita kembali ke standar ya. Ini banyak, saya lupa ada berapa, sekitar
6 7 mungkin. Dulu banyak saya ajarkan 8. Kita cukup ini aja, yang penting aja. Ada standar yang namanya ANSI, American National Standard Institute. ANSI Institute. Di ANSI ini, American National Standard Institute, salah satu lembaga yang mengawasi pembuatan ya atau penggunaan ribuan atau banyak sekali tentang pedoman atau dampak dari sebuah bisnis dari setiap sektor. Maksudnya standar ini menstandarisasi produk-produk dari Amerika Serikat yang dapat digunakan untuk seluruh dunia. Jadi kalau ada produk, ada logo, ada standarisasi ANSI, biasanya dia produk dari Amerika yang sudah terstandarisasi dari ANSI, Standard Institute Amerika Serikat. Lembaga ini biasanya memberikan akreditasi ya untuk standar yang dapat dikembangkan oleh perwakilan dari lembaga pengembang standar. Pada intinya ANSI ini dia organisasi sistem nasional Amerika Serikat yang dikelola untuk teknologi yang dihasilkan dari sana yang dapat dikontribusikan ke seluruh dunia. Contoh, kalian punya produk, Amerika punya produk, dia mau jual, tentunya harus melewati yang namanya organisasi atau standarisasi dari ANSI itu sendiri. Produk lulus ANSI. Nah, contohnya seperti ini ya, produk-produknya. Iya, model-model banyak sekali ya, karena contoh seperti ini. Yang model jaringan itu apa ya? Banyak sekali ya produknya. Contoh seperti ini, ada produk transmission seperti ini, dia lulus ISO, dia sudah ANSI, contohnya seperti ini. ANSI kantornya ada di WC. Kita lanjut. Ada yang namanya IETF. IETF itu bisa dibaca di sini, di Internet Engineering Task Force. IETF ini standarnya mengatur berapa banyak dari internet beroperasi. Seperti semua organisasi standar, mencoba untuk mencari konsensus di antara mereka yang terlibat sebelum mengeluarkan standar seperti protokol atau vendor. Ini contohnya. Wah, ini cukup banyak ini ya. IETF ini, Internet Engineering Task Force, ini merupakan sebuah organisasi yang menjaring berbagai macam pihak, baik pihak individu maupun organisasi yang tertarik pada pengembangan sebuah jaringan komputer atau internet ya. Organisasi ini diatur mengatur dan diberi tugas untuk mempelajari masalah-masalah teknik yang terjadi dalam jaringan komputer dan internet. Kemudian mereka mengusulkan solusi pada organisasi yang lainnya yang mengatur, contohnya Internet Architecture Board atau biasanya disebut IAB,
organisasi IETF ini nanti tugasnya, kalau kita bisa ambil kesimpulan, sebagai troubleshooting ya, dia untuk mencari masalah-masalah teknik yang terjadi pada jaringan komputer dan internet. Bisa dilihat di sini ya, dia saling berhubungan dengan organisasi yang lain, ICANN, IAIA, IETF, TIA, IAIN, ICAIN ini biasanya mengatur tentang domain, jadi tentang protokol dan lain-lain. Jadi tak perlu bingung, kalian cukup pahami ada ISO, ada ITU, ada ANSI, ada IETF, ada ambil kesimpulannya saja. Ada yang terakhir ada IEEE, IET, atau biasanya kita sebut Institute of Electrical and Engineering Electric. Sebenarnya banyak lagi tentang organisasi ya, mungkin yang umumnya pakai ini, kita pahami yang ini saja dulu. Kalau Institute of Electrical and Electric Engineering itu sebuah organisasi yang profesinya untuk membuat berbagai standar termasuk dalam bidang jaringan dan komunikasi. Contohnya pada standarisasi pada LAN atau Local Area Network, ada WiFi, hotspot dan lain-lain, itu menggunakan standar ini. Dia mengatur seperti ini. Jadi jenisnya hotspot bisa saling connect itu bagaimana. Jadi ada hotspot, routernya ini dia sistemnya jenis A, sedangkan laptop juga jenis A. Ada juga jenis B, tidak bisa connect juga ada. Jadi harus saling sinergi sehingga dapat terkoneksi. Itu IE3. Nah, kita kira-kira seperti itu, nanti bisa dibaca di materi selanjutnya ya. Cukup kita mengenal organisasi internasional dan standarisasi. Untuk standar umum nanti kita belajar, coba ada beberapa software yang bisa kita pelajari tentang jaringan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.